Shalom, salam optimis karena Tuhan ada. Kita kembali berjumpa di akhir pekan ini dalam renungan firman Tuhan. Di akhir pekan ini, sebelum kita bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan di sore hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami dapat menjalani sepekan ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau melandasi ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan setiap kami. Urapi dan berkati waktu ini demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita bersama-sama renungkan di akhir pekan ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya kira peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang kita rayakan atau kita lakukan setiap tahun, di mana hari Pentakosta itu terjadi setelah 10 hari Yesus naik ke sorga, atau hari yang ke-50, di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memenuhi setiap orang yang percaya. Di akhir pekan ini kita belajar tentang kehidupan orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentu saudara dikasih oleh Tuhan, di saat seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada hal positif yang kita bisa lihat dari karya Roh Kudus yang bekerja. Dan di sini sangat jelas di ayatnya yang pertama ini di pasal kedua, di mana orang-orang percaya itu bersatu hati untuk bersekutu, berkumpul bersama, di mana karya Roh Kudus itu dinyatakan di dalam hidup mereka. Di pasal yang kedua ini, firman Tuhan menegaskan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu diberikan. Roh Kudus itu memenuhi semua orang percaya jika orang percaya itu bersatu. Jika orang percaya itu memiliki kesatuan di dalam iman kepada Kristus. Dan kita bisa perhatikan, setelah peristiwa kebangkitan Yesus, sebenarnya murid-murid itu mereka belum mengerti pengajaran-pengajaran yang Kristus telah sampaikan. Sehingga sebelum Yesus naik ke sorga 40 hari ya setelah Yesus bangkit, dan 40 hari itulah di mana Yesus menyampaikan, meneguhkan iman mereka. Dan setelah Yesus naik ke sorga, Alkitab mencatat bahwa mereka bersatu, mereka berkumpul, mereka tinggal di sebuah tempat di mana mereka menerima karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di akhir pekan ini kita belajar untuk kita bisa menerima karya Roh Kudus, untuk kita bisa dipenuhi oleh karya Roh Kudus. Satu hal yang kita harus lakukan adalah kita harus bersatu. Kita harus unity, di mana kita memiliki sikap hati yang benar, di mana kita datang merendahkan diri di depan Tuhan, dan di mana kita mengosongkan diri kepada Tuhan agar Roh itu tercurah memenuhi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dosen saya pernah berkata, sejauh mana kita berserah kepada Tuhan, sejauh itulah karya Roh Kudus itu dinyatakan di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan motivasi yang salah. Ada banyak orang yang mencari Tuhan dengan motivasi yang salah. Oleh karena itu mari kita perlu memperbaiki motivasi kita. Kita perlu memperbaiki ya cara-cara hidup kita yang tidak mempermuliakan Tuhan. Seharusnya kita merendahkan hati, kita tunduk kepada Tuhan agar Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, besok di hari Minggu itulah hari ke-50 di mana
peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Mari kita membuka hati, mari kita membuka diri, dan mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar Roh Kudus itu boleh memenuhi kita. Roh Kudus itu tercurah di dalam hidup kita. Dengan tercurahnya Roh Kudus, maka kita bisa pergi untuk kita membawa kasih Tuhan kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat, kepada rekan kerja. Dengan adanya karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, maka kita menjadi agen perubahan, maka kita menjadi agen kasih kepada orang lain. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, agar kita benar-benar hari demi hari kita terus dipenuhi Roh Kudus yang adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu di akhir pekan ini. Kami percaya bahwa karya Kudus tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Karya Kudus terus bekerja. Kuasa Kudus-Mu terus memenuhi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Bahkan karya Kudus itu akan mengisahkan dosa, mengisahkan kebenaran, akan menyentuh setiap orang, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Dan kami berdoa Tuhan, supaya setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan, yang mengalami pergumulan, yang mengalami penderitaan, Tuhan beri kekuatan di dalam hidup mereka. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan di akhir pekan ini. Kita jumpa lagi di renungan-renungan berikutnya. Salam optimis karena Tuhan ada. Shalom.